Masih seru malam hari ini membahas terkait dengan menanti kejutan dari Kluivert. Masih bersama dengan sejumlah narasumber senior-senior di malam hari ini. Saya langsung tanyakan ke Bung Ege. Bung Ege, kalau melihat track record dari Kluivert begitu ketika menjadi asisten dari Louis van Gaal begitu di timnas Belanda di 2014 kalau tidak salah begitu. Tapi kan ini kan juga banyak sebetulnya yang menyaksikan terkait dengan kemampuan dari Kluivert sebagai pelatih kepala timnas. Apa yang kemudian harus dilakukan begitu untuk kemudian bisa menepis keraguan masyarakat apalagi pecinta bola saat ini? Ya, jadi persis seperti kata Joy dan Andre tadi, saya rasa sudah begitu federasi memilih ini ya, kita kan nggak punya reserve lagi selain ayo kita dukung semua kan. Kita hormati putusan dari PSSI karena potensi itu ada. Ya lupakanlah yang belakangan itu ya. Jadi ini sekarang seluruh bangsa Indonesia harus bersatu nih. Mau nggak mau di depan kita ada Patrick Kluivert ya. Nah, tetapi poin saya adalah hal-hal yang kita ingat yang baik-baik itu antara lain begini. Dia datang agak dengan pelatih yang lengkap, yang baik gitu. Ditambah lagi, nah ini mungkin ada Dick Hurt ya. Ditambah yang kiper Pep Linders, pelatih kiper katanya Skelton Black, gitu ya. Dengan komposisi asisten yang luar biasa bukan ini, dibandingkan yang dulu gitu. Okay. Waktu dulu karena kita semua menyerahkan sepenuhnya kepada Opa Sintayong. Walaupun sekali lagi terima kasih dan prestasinya baik. Tapi kan saya tuh suka berdebat misalnya, pelatih striker. Nah kita lagi bicara pelatih striker ya. Itu dulu kan namanya aja saya nggak terlalu tahu tuh yang dari Korea Selatan. Main 57 kali, nyetak 5 gol. Ya kan? Sementara Widodo Ceputro itu main 55 kali, nyetak 14 gol. Mestinya pelatih strikernya harusnya Widodo Ceputro yang punya tendangan kungfu kan? Iya, Piala Asia. Ya kan? Jadi maksud saya lepas dari yang lama-lama ini sekarang komplit ini. Dan tadi langkah-langkah sudah disebutkan. Bertemu dengan semua pihak kan, pelatih lokal pemilik klub, bahkan juga tadi sudah mulai mendatangi fasilitas kebugaran milik PSSI misalnya. Jadi di sebuah bayangan yang lengkap. Nah, balik ke Patrick Kluivert ini, saya membayangkan dia memang pasti akan kuat di depan lah ya, dalam konteks sebagai dia kalau saya nggak keliru tuh mencetak 40 gol buat timnas Belanda dari 79 caps. Nah, sementara kita tahu kalau di Barcelona itu 257 pertandingan, 122 gol. Itu hampir dalam satu pertandingan setengah gol. Kurang lebih begitu ya. Dan ketika melatih tim-tim itu seperti saya sebutkan tadi, 46 kali bertanding, 116 gol. Nah, ada memang selisih-selisih di mana terakhir itu ada Demirspor ya. Itu juga 20 kali pertandingan dia pegang 41 gol. Dan walaupun kemasukannya 29. Nah, jadi maksud saya mungkin ini ada kombinasi nih. Dulu kita permainannya kan agak banyak bertahan ya. Bertahan karena dua hal. Sekarang menyerang terus. Enggak pelan-pelan, strategi Opa itu kan agak banyak bertahan lalu mengandalkan serangan balik. Ditambah lagi memang aliran pemain diaspora kita agak banyak di belakang dan di tengah, betul ya? Yang depannya itu lagi, belakang lagi. Iya, nah depan. Jadi kalau dalam hal itu saya nggak bisa langsung totally menyalahkan Sintayong. Kebetulan harus diasporanya agak banyak belakang dan tengah. Betul nggak? Sementara kita kan sekarang lagi Ola Romney, kita berharap Jairo Ritbol, ya kan? Dan mungkin beberapa nama lain. Tapi dengan ini mudah-mudahan, ya di samping tadi untuk nanti teknik, ada Alex Pastur ya, yang punya nama luar biasa di dunia juga. Nah pada bagian lain, kita berharap ini ada juga upaya yang mulai ofensif. Nah coba itu tadi, apakah 3 atau 4 ini? Ya di belakang ya kan, ini sesuatu yang menarik untuk tetap memperkokoh belakang, tapi memiliki transisi yang 4-3-3, kadang-kadang 4-2-3-1 juga kan, itu total football itu kan, sehingga dia bisa, kita tuh kan di banyak turnamen seperti ini termasuk AFF kemarin, kan miskinnya di pencetak gol oleh penyerang depan gitu ya, benar-benar striker, pemain nomor 9 gitu kan, jarang. Nah mudah-mudahan ini era, jadi kalau Anda tanya tadi, jawaban saya ini. Bayangan saya ya kejutan dari dia itu akan ada di situ. Ketajaman pemain depan kita ya untuk menutup selisih gol kita selama ini. Oke, itu analisa dari Bung Ege. Dari Bung Joy kalau melihat kondisi striker kita saat ini? Kalau yang ada sekarang yang Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, lalu Orat Mangun, itu memang tidak ada satupun yang striker murni. Yang striker murni beneran posisinya sering bermain adalah Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Sayangnya memang tidak perform. Ini yang jadi problem bagi timnya waktu dipegang Sintayong. Dan ini yang saya rasa sih dia, Patrick Kluivert sudah mendapatkan info semuanya, statistiknya semua udah dapat. Oleh sebab itu yang harus improve memang di lini depan. Karena
kalau kita lihat di Piala Asia U23 itu Rafael Struijk pernah bikin gol yang cantik sekali, ya. Cuma itu ya sekali setahun doang. Habis itu dia nggak bisa bikin gol lagi. Sementara memang Indonesia tidak punya pemain posisi nomor punggung 9 yang betul-betul bisa diandalkan untuk bisa mencetak gol, yang klinikal, 3 peluang 1 gol, 2 peluang 1 gol, nggak ada. Nah ini yang jadi problem, makanya Sintayong waktu itu manggil pelatih striker yang Ege nggak tahu juga siapa, saya juga nggak tahu. Gitu. Jadi kalau di lini belakang, saya yakin, dan lini tengah, saya yakin Indonesia itu adalah salah satu yang terbaik sekarang di grup C. Ya, terutama setelah kehadiran Jai, Rizky Ridho Rizky Ridho yang selalu tampil konstan di tengah, Tom Haye, Nathan Choaon, siapapun yang ada di tengah itu berani melakukan intercept, berani bertarung lah di lini depan. Yang agak kelihatan kocar-kacir kalau Indonesia pakai 3 back, pakai 5 gelandang, 3 penyerang, tapi terlambat turun, terutama kalau bicara pemain seperti Pratama Arhan di kiri dan Asnawi di kanan. Itu kadang-kadang terlambat karena mereka memang bukan tipe pemain yang gampang turun, maunya nyerang terus gitu loh. Jadi ini menurut saya ada kesalahan sedikit dalam formasi itu. Karena kan 3 center back itu harus didukung oleh 2 pemain wing yang naik turunnya 70% lari ke depan, 70 meter lari ke belakang, nggak pernah berhenti itu. Indonesia nggak punya yang paru-parunya ada 3 kayak gitu. Pengangkut air itu ya. Yang naik terus, kehilangan bola nutup, ketika building up dia naik. Nah itu yang menurut saya mungkin akan sedikit dimodifikasi atau dimodifikasi total dari sisi cara bertahan oleh Kluivert. Karena saya sih agak yakin dia akan pakai 4 back. Karena 4 back itu lebih balance. Lebih balance. Kalau 3 back itu kan sebetulnya cenderung menyerang. Kenapa? Karena dia punya pemain-pemain sayap yang harus turun ketika kehilangan bola. Nah ini yang kehilangan bola ini yang nggak pernah turun. Kadang-kadang sehingga 2 gol melawan Cina itu menurut saya memang kelemahan di 3 center back yang tidak ditopang oleh pemain-pemain sayap. Nah ini yang harusnya sih diperbaharui ya. Karena kalau 4 pemain di belakang itu lebih balance. Memang building up-nya agak telat, tidak secepat 3 back, tapi lebih balance, bertahan balance, menyerang balance gitu. Jadi mungkin modifikasinya di situ. Tapi saya benar-benar penasaran ini dia pakai 4 back atau 3 back. Kita nantikan dulu yang agak latihan pertama kita tunggu. Gitu. Tapi yang menarik itu ini yang menarik juga adalah terkait dengan akan gabungnya oleh Romeni. Itu juga akan ditunggu. Analisa Anda, Bung Joy, terkait dengan akan gabungnya oleh Romeni. Ya kalau dilihat dari statistiknya agak lebih moncer daripada yang ada sekarang. Yang ada sekarang. Ya kan, tapi memang harus dibuktikan dulu karena enggak semua pemain bisa begitu gabung langsung tune in. Hanya ada 1 di Indonesia yang bisa begitu, Jai. Begitu dia bukan cuma bisa memimpin belakang, tapi dia bisa jadi leader. Nah itu yang kemudian itulah kenapa dia jadi captain, ya kan? Karena dia punya leadershipnya tinggi sekali dan dia bicaranya juga ini. Nah, saya nggak tahu apakah bisa langsung karena nggak banyak kan yang bisa. Nathan diantaranya bisa. Yang lain menurut saya butuh adaptasi. Jadi sejago-jagonya pemain ya kecuali kelas dunia banget gitu ya. Di Indonesia cuma 1 Jai doang. Nah ini Nathan Ole harus membuktikan itu kalau dia gabung. Dari sisi pendukung, kalau berbicara terkait dengan komposisi ini seperti apa, Mas Indro? Ya kita sih akan mendukung apapun yang terjadi ya. Walaupun mau kalah 10-0, kita sebagai supporter tentunya akan mendukung timnas kita apapun yang terjadi. Nah dengan masuknya pemain-pemain baru ini kita harap memang bisa mengisi kekosongan para pemain-pemain kita ya yang selama ini nggak ada. Nah ini yang kita harapkan sih ke depannya Peter Kluivert mampu melakukan mempraktekkan agar kekompakan tim ini terjaga sih. Kita harapkan seperti itu. Agar kekompakan terjaga begitu ya. Baik, Pak Nudin, komentar terkait hal ini? Jadi saya kira begini, seorang pelatih yang profesional tentu pertama dia mengenal dulu seluruh pemain ya. Kelebihan dan kelemahannya, barulah dia mencanangkan sebuah strateginya. Tapi kalau saya juga sangat mengharapkan 4-3-3 Bu Joy. 4-3-3 gitu. Kenapa? Karena pertahanan, ya, aliran bola untuk melihat, saya tidak terlalu paham tentang teknik ya. Tapi kalau 4-3-3 menurut saya serangan itu dibangun dari bawah. Dari bawah ke tengah, baru ke depan. Beda dengan kemarin.
dari bawah bisa langsung ke depan itu. Itu menurut saya nggak cocok dengan karakter diaspora kita maupun pemain-pemain kita itu. So culture pemain-pemain Indonesia khususnya itu talentanya tidak jauh berbeda dengan Brasil tuh. Main dari kaki-kaki cepat ke depan itu. Oleh karena itu menurut saya apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ini dalam rangka memahami daripada culture sepak bola Indonesia dengan menggabungkan dengan culture sepak bola Belanda, di mana diaspora kita banyak Belanda. Yang kedua adalah dia harus mengetahui dari sekarang, dan saya kira itu seorang pelatih seperti Patrick Kluivert ini kan sudah punya pengalaman internasional juga. Dia sudah paham tentang kelebihan-kelemahan setiap individu pemain-pemain Australia. Saya kasih contoh gini, dulu waktu saya tangani PSM, ya, kita berhadapan dengan Persija. Ya. Ada seorang pemain ini kalau malam tidak bisa tidur, ya, dia keluyuran. Pelatihnya waktu itu Hemuleng, ya, orang Belanda. Saya tidak setuju pemain ini dimainkan. Itu. Saya setuju namanya Lewono. Itu stopper. Itu. Saya berdebat sampai subuh. Karena jam 3 saya tunggu belum pulang. Itu. Besok semifinal melawan Persija. Kalau kita kalah, saya bilang begini, perkenankan dia main, itu. Karena di sana Bambang Pamungkas. Tugasnya satu, bagaimana Bambang Pamungkas tidak cetak gol. Dan itu dilaksanakan dengan baik. Saya izinkan dia main. Tapi saya bilang kalau Bambang Pamungkas cetak bola, saya keluarkan. Pelatih saya berhentikan. Macam begitu. Ternyata kita menang lawan Persija. Dan Bamba tidak bisa berapa dengan lawan ini. Itu ada karakter-karakter seperti itu dalam itu. Makanya seorang manajer itu yang harus memahami betul tentang kondisi di tim. Nah, memang tanggung jawab daripada pelatih murni dia adalah bertanggung jawab soal strategi, taktik, teknik dan sebagainya. Tetapi non teknisnya itu adalah tugas manajer. Ia nanti berkomunikasi dengan ketua umum atau dengan sekjen. Itu berarti Pak Marji dong, Pak Nurdin. Iya, dia punya tanggung jawab. Saya kan pernah manajer. Mulai dari klub saya manajer, tim nasional saya manajer gitu. Nah, baik Piala Asia maupun AFF. Jadi saya itu dari bawah, dari bawah betul. Jadi paham juga. Oleh karena itu waktu itu saya bilang pelatih kau punya hak penuh. Tetapi sebelum kau menerapkan strategi pertanggungjawabkan dulu kepada saya. Jadi misalnya besok pertanding, saya undang pelatih. Atau 2 jam menjalan dia manajer meeting, terus sudah manajer meeting. Ini mau melawan ini, apa strategimu? Pola berapa kau pakai? Siapa pemainnya? Bagaimana strategi sana? Bertanggung jawab dulu saya. Sudah itu silakan jalan gitu. Ini bukan intervensi, tapi dia akan bertanggung jawab kepada PSSI, kepada federasi kan. Nah, sehingga ketika bermain kalau kalah kita udah tahu bahwa memang strateginya tidak jalan atau jalan dan sebagainya. Itu wajar kalau oleh seorang ketua umum. Dan Bung Erik, kalau saya lihat karakternya itu beda-beda tipis dengan saya. Dia masuk di ruang ganti dan sebagainya, dia bisa memotivasi dan dia paham tentang taktik dan strategi. Jadi bukan berarti intervensi, tapi seorang pelatih betul dia bertanggung jawab penuh terhadap taktik dan strategi, tapi dia harus bertanggung jawab kepada federasi. Jadi kalau itu menang, itu jarang dianggap intervensi. Tapi kalau sudah ada 1-2 kali kalah, sering dianggap intervensi itu belakangan gitu. Itu selalu muncul aja. Namanya bola itu ujungnya kan menang gitu. Ya kan, jadi lepas dari strategi apa yang mau dipakai, apa yang nggak bermain menarik gitu Joy ya, tapi menang gitu. Nah, cuma ada kan ya sebentar. Ada kan yang bangsa bola di Indonesia, para pencinta bola, kalau menang yang disanjung itu pelatih dan pemain. Tapi kalau kalah yang dihajar ketua umum. Tapi itu satu kali lah ya. Yang ini. Artinya ada masalah dengan sejarah federasi gitu ya dibandingkan negara lain. Tapi ya yang saya mau katakan bukan hampir semua, sepanjang sejarah sampai di saya, sampai Pak Iwan sampai sekarang. Tidak tahu sekarang. Tidak tahu nanti. Tapi sekarang sudah mulai dibully. Cara menangani medianya. Kan kita harus menyadari juga cara berkomunikasi. Seperti sekarang kan agak sulit sebetulnya ya kalau kita mau jujur berkomunikasi. Apakah ada target dari federasi ke Piala Dunia? Nggak ada. Lalu itu apa? Ekspektasi, betul kan? Dari kita semua, dari terutama para supporter ini yang kalah pun tetap datang gitu ya, kalah 0-4 pun tetap nunggu sampai pertandingan terakhir. Ada targetnya kan, kalau target awal itu posisi 3 atau 4, sehingga bisa lolos ke putaran keempat. Lolos nggak ke Piala Dunia 2026? Belum, 2030. No, target awal ketika kita masuk di grup C, target awal adalah kita posisi 3 dan 4. 3 atau 4. Itu target jelas itu. Dan saya mau menyatakan kalau dalam perjalanan PSSI itu saya tanyakan gitu, sejauh yang saya tahu targetnya 2030 ke Piala Dunia. Jadi walaupun kita lolos nih misalnya di babak ketiga atau babak keempat, ya semuanya berdasarkan ekspektasi bahwa ini momentum terbaik. Target kita di roadmap-nya itu 2030. Tapi tugas yang diberikan kepada Patrick Kluivert ini, antara lain yang pertama itu membuat kembali kondisi psikologis pemain itu kembali membaik. Lalu yang kedua,
membawa kita ke Piala Dunia 2026 gitu. Baru chemistry antar pemain ya dan lain-lain sebagainya gitu. Itu ekspektasi dari para penggemar sepak bola begitu. Saya langsung ke Bang Andre. Bang Andre, kalau kita bicara formasi tadi sempat bicara strategi juga begitu. Nah, apa yang kemudian menjadi hal yang digarisbawahi dari Pak Erick Thohir ketika berbicara dengan Kluivert? Masalah strategi ini, apa yang kemudian apakah juga sempat dibahas terkait dengan strategi ini? Pertama ya, sebelum masuk strategi, saya ingin mengomentari bahwa tadi Pak Anton, Mas Anton Sanjoyo bilang tidak ada pemain timnas kita yang mampu bermain secara Spartan sampai stamina ya bisa 120 menit ya. Intinya begitu ya. Saya mau mengingatkan Pak Anton, bagaimana timnas U23 kita di Qatar itu bermain secara Spartan dan stamina mereka sangat kuat waktu itu. Ya, kalau kita nonton di Qatar secara langsung. Nah, itulah salah satu keberhasilan Sintayong. Bagaimana Sintayong bisa memperbaiki teknik dasar dan juga fisik dan stamina pemain. Itu jangan lupa. Jadi saya tidak sepakat kalau dibilang tadi Arhan, Asnawi dan pemain nasional kita tidak punya kemampuan fisik yang mumpuni atau stamina yang mumpuni untuk bertanding 90 menit bahkan 120 menit. Itu pertama. Dan itu sudah terbukti di Piala Asia U23. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi saya ingin jelaskan bahwa Pak Patrick Kluivert ini kan diberikan kemewahan 2 orang asisten yang punya kemampuan luar biasa. Itu. Lalu yang kedua, Pak Erick nanti akan membuka, tadi saya sudah jelaskan, ada 2 orang asisten tambahan dari pelatih lokal. Nah, di mana nanti PSSI akan membuka secara terbuka pendaftaran siapa yang ingin bergabung. Kemungkinan akan disaring jadi 10 orang nama, dan nama itu akan di-store kepada Patrick Kluivert, dan Patrick Kluivert akan memilih dan mewawancarai secara langsung siapa 2 tambahan asisten pelatih dari dalam negeri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat bahwa dengan cara dan strategi Pak Erick dan Patrick, bahwa masalah komunikasi yang selama ini menjadi catatan, ini kan sudah terselesaikan ya. Bagaimana Pak Erick membawa Pak Patrick Kluivert berkomunikasi dengan jajaran pelatih yang ada, lalu pemilik tim, lalu nanti ke depan akan dengan pelatih, sehingga nanti seandainya seorang pemain seperti Witan perlu meningkatkan kualitas, Patrick kan bisa telepon langsung dengan pelatihnya Persija. Atau Egy, misalnya tolong dijaga jangan sampai cedera. Nanti Patrick Kluivert bisa komunikasi dengan pelatihnya Dewa United. Ini saya lihat Patrick menjawab salah satunya kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang mungkin tidak dimiliki dengan baik oleh Coach Sintayong. Ya. Saya langsung minta respon nih dari Bung Joy. Bung Joy, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bung Andre? Respon dulu ya Bung Andre ya, Bung Joy. Iya, memang cara bermainnya Sintayong itu butuh sangat demanding ya. Demanding dalam arti kecepatan, determinasinya sangat tinggi gitu loh. Dan itu kadang-kadang dalam pertandingan yang berat itu hanya bisa sampai katakanlah menit ke-80, meskipun fisiknya masih kelihatan masih bisa lari, tapi dalam pola permainan sudah melihat, karena memang cara bermainnya, filosofinya Sintayong itu permainannya cepat. Cepat dengan akurasi umpannya itu di atas 80% gitu. Nah itu memang kan ada masalah ketika permainan itu harus konstan dari menit 0 sampai menit ke 90 gitu. Ketika melawan Arab Saudi kita bisa lihat begitu hebatnya pemain-pemain Indonesia itu mengurung pertahanan Arab Saudi sampai Mancini geleng-geleng kepala kok. Karena mainnya betul-betul seperti yang direncanakan oleh Sintayong. Mainnya cepat, high defensive line, Anda bayangkan bisa mengurung pertahanan Arab Saudi sampai Arab Saudi kayak nggak bisa main bola. Kan itu kita lihat pada pertandingan pertama. Cuma kan memang itu konsistensinya harus tinggi sekali. Nah ini ya, memang ada peningkatan fisik, betul. Peningkatan mungkin VO2 max-nya kalau diukur rata-ratanya naiknya tinggi sekali. Tapi tuntutan permainannya Sintayong juga sangat tinggi. Ini yang menurut saya kejar-kejaran.
Ya, kejar-kejaran ini yang barangkali belum ideal gitu loh. Kan ketika melawan tim yang sangat menyerang, pola pertahanan Indonesia sebetulnya kan juga solid gitu kan. Apalagi kalau pemain tengah berani melakukan intercept sejak di tengah. Cuman itu kan demanding banget, tuntutan fisiknya sangat tinggi. Dan itu nggak bisa disalahin pemainnya juga, karena memang itu adalah gaya permainannya Sintayong. Dan yang dia peragakan di Korea. Kalau orang-orang Korea, kita merem aja pasti fisiknya bagus banget gitu loh. Sesuai dengan gaya bermainnya Sintayong. Nah kalau di Indonesia itu barangkali kan nggak semua, nggak merata gitu loh. Jadi memang ini problemnya. Kalau semuanya bisa masuk ke dalam skema permainannya Sintayong, dengan filosofinya Indonesia udah lolos, udah kayak Jepang gitu loh. Jadi saya tidak merendahkan itu, tapi memang strateginya Sintayong itu sangat-sangat menuntut kebutuhan fisik yang sangat tinggi. Dan itu memang belum bisa dipenuhi semuanya. Memang ada peningkatan, tapi belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sintayong. Oleh sebab itu kita kalah melawan Cina, kita harusnya menang lawan Bahrain kan, dan kita ternyata bisa juga menang lawan Arab Saudi gitu. Nah ini kan menunjukkan memang sebetulnya peningkatannya ada, cuma nggak secepat yang kita harapkan. Ya untuk terutama teman-teman yang mengharapkan langsung lolos ke Piala Dunia, yang tidak pernah ada dalam rencana sebelumnya sebetulnya. Rencananya cuma posisi 3 lolos ke putaran keempat. Ini awalnya itu. Tapi sedikit lagi aja, ini kan memang kita lagi-lagi kalau mau saya kembalikan kekurangan pemain tadi, pemain 9, penyerang yang sangat klinikal gitu ya. Akibatnya memang dalam formasi yang seperti itu 3-4-3 atau 4-4-2 itu, ya akhirnya ini harus bantu menyerang kan Joy akhirnya. Betul. Nah begitu bantu menyerang, nah ini juga membutuhkan turun secara cepat. Kan nggak 2 golnya Cina. Iya, itu jelas. Jadi maksud saya ini Opa Sintayong ini lepas dari tadi ya, luar biasa untuk menaikkan fisik kita. Memang dalam pertandingan itu seperti gegenpressing itu. Jadi naik semua, kemudian pada saat tertentu juga harus turunnya cepat. Gol kedua Cina justru lahir karena kita memang relatif agak lambat turun kan. Yang ada satu umpan terobosan aja, lalu pemain kita di tengah dua itu langsung dia satu kali sentuh kan. Itu yang 2-1 itu misalnya. Jadi lagi-lagi ini bukan soal siapa yang salah dalam suatu permainan. Ada hari orang tertentu, ada bukan harinya dia gitu ya. Ditambah dengan ada faktor luck ya. Iya, ditambah dengan betul. Ini membutuhkan kecepatan yang tinggi, ditambah lagi dengan itu tadi. Penyerang yang klinikal, penyerang nomor 9 itu kita belum dapat kan sampai saat ini. Jadi yang lain akan bantu naik kan, apalagi kalau kita lihat di U23 kemarin. Yang nyetak gol itu pemain belakang loh. Pada betul itu. Dan lawan Arab Saudi yang cetak gol Marcelino, dia kan pemain lebih banyak di tengah sebetulnya. Jadi bukan striker yang bikin gol, bukan Orat Mangun. Orat Mangun juga bukan striker. Kalau the striker dia waktu dia bawa bola sendiri itu udah masuk itu. Karena dia memang bukan striker. Gitu. Baik. Bung Andre, komentar Anda, Bung. Memang kita nggak perlu mencari kesalahan ya. Tapi kalau lawan Cina itu saya melihat, kalau kita jujur, awal-awalnya kita menekan Cina, ya, menekan Cina dan optimis bahwa di awal-awal menit pertama itu sampai 20 menit pertama kita bisa menang lawan Cina sebenarnya. Tapi memang tadi kata Bang Egy, ada orang yang tidak punya harinya. Waktu itu ada kesalahan mendasar dari, mohon maaf ya, Sen Patinama, yang seharusnya bola itu dibuang, dia mencoba menjaga supaya itu bola jauh out, ternyata dicuri oleh pemain Cina, sehingga dapat umpan ke depan gawang dan diceblosin ke gawang. Itulah yang saya lihat menjadi peta perubahan kita melawan Cina. Yang awalnya menekan secara konsisten dan insya Allah bisa menang, tapi setelah kecolongan 1-0 itu merubah pola permainan. Itu yang menyebabkan salah satu kita kalah. Tapi sekali lagi setiap orang kan punya hari apesnya ya, bukan hari faktor luck tadi juga perlu ya. Ya, tapi itu intinya. Jadi saya tidak sepakat juga sebenarnya Coach Shin itu waktu lawan Cina dianggap tidak berkualitas mainnya. Sebenarnya kita awalnya mainnya bagus gitu loh. Tapi memang karena kecolongan gol pertama itu merubah permainan.
Oke, Ya, siap. gitu Itu loh. respon dari Bung Andre. Kita masih seru, usai jeda kita masih membahas terkait dengan komposisi dari para pemain diaspora kita dan juga para pemain lokal. Tadi Bung Andre katakan bahwa memang juga ada, kita hormati, apresiasi juga PSSI untuk kemudian bisa menghadirkan nantinya atau menyeleksi dari pelatih lokal Indonesia. Kita tunggu kabarnya seperti apa. Usai jeda kita masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.